Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu andil gumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu, saudara jamaah sekalian, para pemirsa yang budiman, di dalam 10 malam yang akhir bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar atau malam pangkat atau malam Qadar. Kenapa dikatakan istimewa? Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Pada awalnya Al-Quran ini oleh Allah diturunkan secara utuh 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza. Baitul Izza itu langit yang paling bawah. Baru kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 30 tahun. Itulah kemuliaan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Qais, dia menerangkan tentang firman Allah yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Qadar atau malam pangkat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya begini Bapak Ibu, saudara jamaah sekalian, pada malam Qadar seandainya kita mengerjakan sholat, berarti sholat kita itu lebih baik daripada sholat 1000 bulan. Atau kita baca Al-Quran pas malam Qadar, berarti baca Al-Quran kita itu lebih baik daripada baca Quran 1000 bulan. Atau kita zikir, kita berdoa pas Lailatul Qadar, berarti zikir doa kita itu lebih baik daripada zikir doa 1000 bulan. Kita infak, kita sedekah pas malam Qadar, pas Lailatul Qadar, berarti infak kita, sedekah kita itu lebih baik daripada kita infak sedekah 1000 bulan. Sungguh luar biasa banyak sekali lipatan pahala pada Lailatul Qadar. Bapak Ibu saudara jamaah sekalian, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Mujahid dan juga Ali bin Urwah, sebenarnya Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Allah kapan turunnya Lailatul Qadar. Dan Nabi bercerita, pada waktu itu Nabi bercerita kepada para sahabatnya tentang 4 golongan dari orang Bani Israel. Mereka ini beribadah selama 80 tahun dan tidak pernah melanggar sedikit pun meskipun hanya sekejap mata. 4 golongan ini adalah Yahya, Ayub, kemudian Yusa bin Nun, dan juga Qiskil bin Al-Juz. Mereka ini kalau siang jihad di dalam agama Allah, kemudian kalau malam dia beribadah. Itu dikerjakan secara terus-menerus selama 80 tahun dan tidak pernah melanggar sedikit pun. Tidak pernah melanggar sedikit pun. Para sahabat di sekitar Nabi yang mendengar cerita Nabi itu heran takjub dengan ibadah keempat golongan ini. Sampai-sampai Jibril datang kepada Nabi, kemudian memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada yang lebih baik daripada ibadah empat golongan ini. Yang para sahabat Nabi itu takjub pada mereka. Kemudian Jibril membacakan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi beribadah dalam malam Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, seperti yang dikerjakan oleh 4 golongan dari orang Bani Israel ini. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah diberitahu oleh Allah kapan turunnya Lailatul Qadar. Kalau dalam hadis itu banyak yang menceritakan banyak versi. Ada yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu turun pada setiap malam ganjil.
Ada yang menerangkan kalau Lailatul Qadar itu turun pada malam 27, ada yang menerangkan versi lain itu kalau Lailatul Qadar itu turun pada malam 27, malam 29, banyak versi. Tetapi kalau 10 malam yang akhir ini kita mempersungguh, mengepolkan, memaksimalkan ibadah pada malam itu, 10 malam yang akhir itu, pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi Muhammad pernah diberitahu oleh Allah kapan turunnya Lailatul Qadar, tetapi qadar Allah berkata lain. Ternyata Nabi Muhammad dilupakan. Dalam sebuah riwayat diterangkan pada waktu itu karena ada dua rojul di samping Nabi itu sedang berselisih, sedang bertengkar. Kemudian Nabi Muhammad datang untuk melerai dan qadar Allah, ternyata Nabi Muhammad dilupakan, sehingga kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Tetapi kalau 10 malam yang akhir ini kita mempersungguh, mengepolkan, memaksimalkan dalam beribadah, pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, taharu Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu dalam 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan. Pasti kalau kita itu mau mempersungguh 10 malam yang akhir itu, pasti kita akan mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, mari kita persiapkan visi kita persiapkan diri kita, badan kita untuk mengepolkan, memaksimalkan, mempersungguh ibadah pada 10 malam yang akhir. Dan semoga Allah memberi kita bisa lancar beribadah dalam 10 malam yang akhir ini, dan semoga Allah memberi kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.